adik-adik KKR kami dimanapun berada. Apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa dan sukacita kan Kak Des? Pasti dong Kak. Sekarang kakak mau tanya, ada nggak yang inget lagu yang ada gerakan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri? Ada nggak yang inget? Kak Desi inget? Kalau kakak ingat. Adik-adik inget nggak? Apa? Iya, Bapak Abraham. Biar kita lebih suka cita lagi, kita mau angkat lagu pujian kita. Kita mau bernyanyi lagu Bapak Abraham mempunyai. Masih sukacita adik-adik? Gak kedengaran suaranya Kak. Ada sukacita? Ada. Kita mau puji Tuhan dengan lagu Sungai Sukacitamu Mengalir dalamku. Oke, sama-sama kita nyanyikan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Say yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, buat adik-adik jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya ya. Duduknya yang rapi, nanti pas gurunya menyampaikan firman Tuhan, didengar ya dengan baik-baik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian kita mau bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih setia.
adik-adik KKR, apa kabarnya? Iya, terpujilah Tuhan karena kita selalu baik dalam setiap kondisi dimanapun dan kita berada. Hari ini kakak mengucap syukur karena kita boleh bertemu kembali di kebaktian online KKR GBK Perunggun Tanjung Merawakanan di tanggal 23 Agustus tahun 2020. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung berkumpul dalam gereja atau dalam tempat yang sama, tapi kita boleh tetap memuji Tuhan dalam kondisi dimanapun kita berada dengan menonton kebaktian online KKR GBK Perunggun Tanjung Merawakanan di tanggal 23 Agustus tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dulu di dalam doa karena kita mau mendengarkan firman. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Yesus Allah yang baik, Bapa yang kekal yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus sehingga kami anak-anak KKR boleh bersama-sama Bapa untuk mendengarkan ibadah kami Bapa, meskipun kami melalui ibadah online. Kami bersyukur Bapa Kau berkati kami hari lepas hari Bapa. Engkau teruskan berikan kami penyertaan dan kesehatan sehingga kami mampu menaklukkan hari-hari kami Bapa dengan penyertaan Tuhan Yesus saja. Berilah kami kekuatan Bapa dan sukacitamu sehingga hari-hari kami boleh berjalan dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Hari ini kami mau ibadah Bapa. Engkau yang berkenan Bapa atas anak-anak KKR juga, sehingga kami anak-anak KKR boleh menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari Amsal 13. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Semua adik-adik KKR boleh dibuka Alkitabnya ya. Karena kita selama sepanjang kebaktian diharapkan untuk sudah menyediakan Alkitab. Karena kita mendengarkan firman Tuhan itu melalui membaca Alkitab. Hari ini kita baca dari Amsal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Kakak bacakan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dan dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Demikian firman Tuhan hari ini. Shalom. Shalom anak KKR. Iya. Hari ini kakak mau bercerita bertemakan tentang ayah. Ayah. Tema kita hari ini ayah. Kita katakan sama-sama. Tema anak KKR hari ini ayah. Iya benar. Kita bertemakan hari ini tentang ayah. Ayah dalam kata umum sebenarnya itu dalam kata umumnya itu sebenarnya ayah. Tapi kita boleh panggil, ada yang bapak, ada yang sebut dengan papa, papi atau apa segala macam, tapi lebih umum disebut ayah dan paling sering dipanggil orang-orang. Contohnya juga kakak panggilnya bapak. Ayah itu adalah orang tua kandung kita, orang tua laki-laki kandung kita yang membesarkan kita. Maksudnya orang tua kandung secara biologis atau orang tua yang memang merawat kita dari kecil, dari bayi, yang menjaga kita dari kecil itu maksudnya yang membimbing kita, atau kalau boleh bilang karena ayahlah kita makanya ada, seperti itu. Nah hari ini kakak mau bercerita tentang ayah. Apa sih kak yang mau diceritakan tentang ayah? Nih, kakak bagikan tentang ayah. Kita harus tahu bahwa kita sebenarnya adalah anugerah Tuhan Yesus kepada ayah kita. Kakak ada kata-kata seperti ini yang dikutip dari buku pedoman. Dikatakan, bijaklah dan akan menjadi jauh lebih bijak lagi anak yang mendengarkan didikan ayahnya, yang berkeinginan untuk mendengarkan dan memperhatikan dan menurutinya, dan tidak hanya mendengarkan sekilas masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Jadi maksudnya jadi anak itu harus mendengarkan bimbingan ayahnya. Kenapa kak? Karena dia adalah utusan Tuhan Yesus untuk menjaga kita di dunia ini adik-adik. Jadi kalau kata ayah tidak boleh untuk melakukan kejahatan, itu benar ya. Itu tuntutan dari Tuhan Yesus kepada kita melalui ayah untuk disampaikan kepada adik-adik KKR. Kakak juga punya bapak di rumah. Kejam kak? Enggak kejam, tapi dia mendidik dan disiplin. Dia katakan kalau memang sebenarnya itu tidak baik, jangan dikerjakan. Itulah didikan seorang ayah. Dikatakan lagi di sini, dikatakan lagi di buku pedoman kita, jika apa yang keluar dari dalam lubuk hati adalah baik dan dari perbendaharaan yang baik, maka ia akan berbalik dengan membawa keuntungan. Jadi maksudnya kalau mengeluarkan kata-kata baik, Tuhan Yesus juga senang, dan orang lain yang mendengarkannya juga kan
merasakan senang hati. Tapi kalau keluar dari mulut kita kata-kata yang tidak baik, orang yang mendengarkan juga bisa sakit hati. Nah itu kenapa kak gitu? Itu adalah karakternya, itu yang dibentuk oleh ayah kita. Karakter kita yang mau dibentuk menjadi lebih baik lagi. Kalau adik-adik tidak tahu itu salah, kalau adik-adik tidak tahu itu bahwa itu tidak benar, adik-adik akan mengerjakannya lagi dan lagi. Berbuat salah, berbuat curang, berbuat bohong, berbuat tidak baik gitu. Tapi karena ada ayah lah, makanya kita dituntut untuk menjadi lebih baik lagi. Kak, tapi aku gak punya ayah, aku gak punya bapak. Nah, untuk adik-adik yang berpikir sedemikian, Tuhan itu sebenarnya adil deh. Karena kalaupun memang kalian tidak memiliki ayah saat ini, atau dimanapun ayah kalian berada saat ini, Dia boleh menjadikan kita ada melalui setiap halnya. Maksudnya Tuhan titipkan kita melalui rahim ibu kita, maka kita ada. Walaupun ayah tidak ada, dek, pahamilah bahwa ayah sebenarnya sangat menyayangimu dimanapun ia berada saat ini dan apapun yang ia kerjakan. Saat ini juga kakak mau bilang, dek, apapun yang terjadi untuk ayah, apapun yang sudah dilakukan oleh ayah, dia hanya ingin menjadikanmu yang terbaik. Walaupun mungkin adik-adik merasa, kok bapak cerewet ya, kok bapak kasar ya, kok bapak begini ya, mungkin maksudnya baik, tapi orang tua menyampaikannya tidak baik. Maka adik-adik bijaklah dalam mendengarkan perintah orang tua agar engkau bertumbuh menjadi lebih bijak lagi. Adik-adik KKR juga kakak mau bilang, kalaupun misalnya kalian yang mendengarkan hari ini mau tahu bagaimana sih sebenarnya kak aku sebagai anak, nah kalian harus mendengarkan firman dulu deh. Karena kalau dari kakak pribadi, kakak juga seorang anak, kakak juga bukan seperti anak yang lebih baik, lebih begini, tapi kakak terus belajar untuk menjadi lebih baik. Karena menyenangkan hati orang tua kita juga menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terus kakak mau bercerita juga hari ini deh, dikatakan juga seperti ini. Kita juga perlu sebagai anak-anak KKR disiplin dan dididik oleh ayah atau orang tua kita. Sangat penting dan sangat berharga bagi kita. Jadi kak, kalau misalnya ada ayah, misalnya kak, kalau aku nggak punya ayah di rumah, nggak punya bapak, kan masih punya mama, ada Biring, ada Karo, ada Tiga, ada Nini, ada Bulang, ada siapapun semuanya yang mendidik kita. Karena sebenarnya itu mereka adalah tetap orang tua kita yang membimbing kita. Contoh gambaran ayah hari ini mau kita ceritakan adalah ayah yang mengajarkan kebaikan untuk anak-anaknya. Meskipun ayah tidak bersama kita saat ini, tapi ia terus menyertai kita dalam setiap langkah dan doa-doanya. Semoga adik-adik terus terberkati dan semoga adik-adik terus semangat menjalani hari-hari untuk membahagiakan kedua orang tua kita dan ayah kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, hari ini kami mengerti bahwa satu hal penting dalam kehidupan kami adalah sangat menghormati orang tua kami, terkhusus untuk ayah dan bapak kami, Bapak. Bapak Tuhan, Bapak kami yang baik, Kau adalah Tuhan yang mengerti bahwa hati kami sangat menghargai, menyayangi, mencintai orang tua kami, Bapak Mama kami. Kami percaya Bapak Engkau yang berikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki, sehingga kami boleh berbakti Bapak, menyerahkan hati kami Bapak kepada orang tua kami Bapak untuk memberikan yang terbaik. Biar Bapak, orang tua kami bangga memiliki kami anak-anak KKR-nya, sehingga kami boleh tumbuh menjadi anak yang lebih bijaksana lagi. Kami mohon hikmah dan bijaksana dari Tuhan Yesus saja. Tuhan yang bimbing, Tuhan yang sertai. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya lagi kita mengumpulkan persembahan. Dipersiapkan persembahannya, dilipat yang bagus. Kita sambil bernyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga
masuk dalam doa syafaat kita untuk adik-adik KKR. Kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan, sehingga kami sepanjang daripada hari ini Bapak boleh mendengarkan firman-Mu. Hari ini Bapak kami boleh diajarkan bagaimana menghormati orang tua kami, terkhusus untuk ayah atau Bapak kami Bapak. Engkau yang berkenan terhadap kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau, dan menjalankan firman-Mu, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kami. Bapak, kami juga ingin berdoa Bapak untuk orang tua kami. Engkau yang berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezekinya Bapak, sehingga apapun yang kerjakan Bapak boleh terberkati atas nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa Bapak untuk kebaktian kami Bapak, meskipun melalui kebaktian online Bapak. Kami percaya Engkau yang bimbing Bapak, Engkau yang berkati Bapak, sehingga nama-Mu boleh terpuji dan termulia. Untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, dan untuk setiap pelayan KKR Bapak, Engkau yang berkenan terhadap ia Bapak, sehingga ia boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Bapak, mempersiapkan setiap kebaktian online ini Bapak dengan baik dan memberikan hatinya. Hanya ke dalam tangan-Mu juga Bapak kami berdoa untuk sepanjang kesalahan dan dosa yang kami perbuat Bapak, Engkau yang ampunkan kami, agar kami boleh layak disebut nama yang terkasih. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Ayo, siapa yang ingat minggu ini kita merayakan ulang tahun kategorial yang mana? Siapa yang ingat? Minggu ini mambre kita atau ayah kita atau bapak kita yang ada di rumah berulang tahun. Untuk itu kita mau merayakannya secara bersama-sama. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu apa Kak Desi? Selamat ulang tahun. Oke, ayo kita mau bernyanyi. Selamat ulang disamperin mambrenya, ucapin selamat ulang tahun, oke? Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terbalik.